Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini akan dibahas 5 soal sebagai persiapan kalian kelas 7 dalam menghadapi penilaian akhir semester 1. Mohon disimak dengan baik ya pembahasan soal-soal yang ada di video kali ini sebagai bahan belajar kalian juga dalam rangka untuk persiapan menghadapi penilaian akhir semester 1. Oke, silahkan disimak dengan baik pembahasan pada video kali ini. Soal yang pertama di sini nilai N yang memenuhi bentuk 27 dikali 3 pangkat N sama dengan 9 pangkat 4 adalah, jadi kita nyari nilai N-nya ya berapa. Nah, untuk soal pangkat seperti ini kita tulis dulu ya soalnya ya. 27 dikali 3 pangkat N sama dengan 9 pangkat 4. Jadi kita harus buat nih semua bilangannya itu punya bilangan pangkat yang sama atau bilangan pokok yang sama ya. 3 pangkat N ini sudah yang paling sederhana ya. Bilangan pokoknya adalah 3 ya. Bilangan pokoknya itu adalah bilangan yang dipangkatkannya, yaitu 3. Oke, sekarang kita rubah 27 nih menjadi bilangan pangkat dengan bilangan pokoknya 3. Nah, 27 itu 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat N sama dengan, ya kita rubah nih 9-nya menjadi 3 pangkat 2 ya. Jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Kita tahu kalau ada perkalian dengan bilangan pokok yang sama, contohnya ya, kita tahu sifat perkalian, sifat penjumlahan ya, maksudnya A pangkat M dikali A pangkat N itu akan menghasilkan A pangkat M plus N ya. Contohnya misalkan ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 2 pangkat 5. Nah, artinya 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat N, pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 3 plus N atau N plus 3 sama dengan 3 pangkat dipangkatkan, artinya pangkatnya dikali ya. Jadi 3 pangkat 8. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama nih, sama-sama 3, artinya pangkatnya juga sama. Karena ini merupakan sebuah persamaan. Sebuah persamaan bisa dilihat di sini ada sama dengan ya, berarti antara ruas kiri dan ruas kanan itu nilainya sama, berarti pangkatnya juga sama, artinya N plus 3 sama dengan 8. Nah, berarti kita dapat nih N nya berapa, berarti N nya adalah sama dengan 5, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, soal selanjutnya masih tentang bilangan bulat. Di sini lambang bintang berarti kalikan bilangan pertama dengan min 3, kemudian jumlahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Berarti ada bilangan pertama, ada bilangan kedua. Soalnya adalah min 3 ditambah 4 bintang min 10. Oke, kita kerjakan dulu nih. Min 3 ditambah 4 itu kan kita tahu hasilnya 1 bintang min 10. Oke, berarti 1 itu adalah bilangan pertama, min 10 itu adalah bilangan kedua. Ya, perintahnya adalah kalau ada lambang bintang itu artinya kalikan bilangan pertama, bilangan pertamanya 1, kalikan bilangan pertama dengan min 3, berarti dikali min 3. Kemudian jumlahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Bilangan keduanya kita tahu min 10. Nah, kita hitung 1 kali min 3, positif dikali negatif, ini negatif ya, min 10. Negatif 3 dikurangi 10 hasilnya adalah negatif 13, berarti jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya ini tentang bentuk baku ya. Nilai dari 3,72 dikali 10 pangkat 3 dikurangi 9,84 dikali 10 pangkat 2. Di sini diminta untuk dinyatakan dalam bentuk baku ya. Nih, perlu di
kalian perhatikan bentuk baku, harus hasilnya itu dalam bentuk baku. Kalau lihat dari pilihan jawabannya ya, A dan B ini bukan merupakan bentuk baku ya. Seperti yang pernah kalian pelajari, bentuk baku itu adalah kita merubah sebuah bilangan menjadi bentuknya A kali 10 pangkat N. Dengan A-nya itu ada syaratnya. A-nya itu adalah bilangannya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10 ya. Kalau kalian perhatikan di sini, nilai A dari pilihan yang ada di A dan B itu tidak memenuhi syarat ini. Tidak memenuhi syarat yang A-nya. Berarti kita perhatikan pilihan yang C dan D ya. Oke, kita hitung. Kita gunakan cara ya untuk menyelesaikan soal ini. Oke, kita kerjakan. Di sini soalnya pengurangan ya. 3,72 kali 10 pangkat 3 dikurangi 9,84 kali 10 pangkat 2. Oke, supaya ini bisa dikurangi ya kita samakan bilangan pangkatnya ya. 3,72 dikali 10 pangkat 3 itu bisa kita rubah menjadi pangkatnya adalah 10 pangkat 2. Nah, kita uraikan nih 10 pangkat 3 itu kan yang kita tahu kalau kita uraikan itu menjadi 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 2 ya. Ingat sifat perkalian yang sifat penjumlahan ya. Atau kalau bisa dikatakan 10 pangkat 3 ini adalah 1000, 10 kali 10 kali 10. Berarti perkalian 10-nya ada sebanyak 3 kali ya. Nah, 1000 ini atau 10 pangkat 3 ini kita uraikan menjadi 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 2. Berarti perkalian 10-nya ya sebanyak 3 kali. Tapi 3-nya di sini kita uraikan menjadi 1 ditambah 2. Jadi 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 2. Nah, kita gabungkan nih 3,72-nya dikali sama 10. Nah, nilainya itu kan jadi 37,2 ya. Ingat jangan lupa kita masih punya 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Oke, jadi jelas ya. 3,72 dikali 10 pangkat 3 kita rubah menjadi 37,2 kali 10 pangkat 2. Jadi kita rubah tadi sudah menjadi 37,2 dikali 10 pangkat 2 dikurangi 9,84 dikali 10 pangkat 2 ya. Oke, kita kurangi. Ingat, pengurangan pada bilangan desimal itu komanya itu harus lurus ya, atas dan bawahnya. Penjumlahan atau pengurangan ya. Oke, 37,2 kan sama saja dengan 37,20 ya. Kita kurangi hasilnya menjadi 27,36 dikali 10 pangkat 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini jawabannya sama seperti pilihan B. Tapi ini ternyata bukan jawabannya ya, karena tidak memenuhi syarat bentuk baku. Tadi sudah disampaikan syarat bentuk baku itu nilai A-nya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Berarti 27,36 kita harus rubah menjadi sesuai syarat A-nya. Ya, kita rubah ya 27,36 kali 10 pangkat 2. Kita rubah 27,36-nya menjadi 2,736 dikali 10 dikali 10 pangkat 2 ya. Hasil 2,736 kali 10 itu merupakan kita uraikan 27,36-nya menjadi 2,736 kali 10 ya. Nah, hasilnya menjadi 2,736 dikali 10 pangkat 3 ya. 10 di sini kan 10 pangkat 1. 1 tambah 2 jadi 10 pangkat 3 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, soal selanjutnya ini tentang aljabar.
tentang faktorisasi ya, faktorisasi selisih 2 kuadrat ya. Di sini soalnya adalah 72A kuadrat dikurangi 50B kuadrat. Jadi kita harus merubah bentuk aljabar ini menjadi selisih 2 kuadrat. Nah, kita tahu 72 dan 50 itu bukan merupakan bilangan kuadrat. Jadi kita harus faktorkan dulu nih. Cari FPB dari 72 dan 50. Ya, kita tahu 72 dan 50 FPB-nya adalah 2. Nah, 2 dikali berapa sih supaya jadi 72A kuadrat? 36A kuadrat ya. 2 dikali berapa supaya jadi min 50B kuadrat? Min 25B kuadrat. Nah, yang ada di dalam tanda kurung nih yang harus kita rubah menjadi bentuk selisih 2 kuadrat ya. 36A kuadrat itu merupakan 6A, kita kuadratkan hasilnya menjadi 36A kuadrat ya. 25B kuadrat itu adalah hasil dari 5B dikuadratkan. Nah, kalau sudah bentuknya menjadi selisih 2 kuadrat seperti ini, mudah ya untuk memfaktorkannya. Artinya faktornya adalah 2 dikali 6A plus 5B dikali 6A min 5B ya. Jadi jawabannya yang D. Kalian ingat kembali cara pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Jadi kalau kalian sudah bentuk nih menjadi nih selisih 2 kuadrat seperti ini. Contohnya misalkan ini A, ini B. Nah, kalau kalian sudah bentuk menjadi selisih 2 kuadrat seperti ini kan selisih terus ada 2 kuadrat. Nah, faktornya itu berarti A plus B dikali A min B. Yang satu ditambah, yang satu dikurangi. Ya, mudah ya. Soal selanjutnya yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Mencari variabel X-nya berapa atau penyelesaian dari persamaan tersebut berapa. Soalnya adalah 5X ditambah, langsung kita kalikan ya, 7 kali 3X kan 21X ya. 7 kali 2 plus 14 sama dengan 3 kali 8X jadi 24X. 3 kali 2 plus 6. Yang di ruas kiri yang variabelnya sama 5X plus 21X jadi 26X plus 14 sama dengan 24X plus 6. Kumpulkan semua variabel di ruas kiri. Jadi 26X dikurangi 24X sama dengan 6 dikurangi 14. Ya, jadi 26X dikurangi 24X sama dengan 2X. 2X sama dengan negatif 8 ya. Kalau persamaannya sudah 2X sama dengan min 8, artinya X nya min 8 dibagi 2 ya, min 8 dibagi 2 jadi sama dengan min 4 ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, soal terakhir ini tentang himpunan ya. Dari sekelompok anak terdapat 15 anak gemar minum es cendol, 12 anak gemar minum es kelapa muda, dan 10 anak gemar kedua-duanya. Banyak anak dalam kelompok itu adalah, ya kita buatkan dulu nih diagram Venn-nya. Ini ada yang suka es cendol, berarti ini misalkan himpunannya C. Lalu ada es kelapa muda, jadi ini himpunan K. Yang kita tulis pertama adalah yang gemar kedua-duanya dulu ya, yang ada di irisannya. Ada 10. Lalu 12 anak gemar es kelapa. Berarti karena ini sudah yang suka keduanya ada 10, berarti yang di sini, nih yang di sini, nih yang di lingkaran K ini, himpunan K, harusnya ada 12 karena udah terisi 10 berarti kurang 12 dikurangi 10 jadi sisanya adalah 2 ya. Oke. Lanjut ya. Sekarang yang suka cendol
ada 15. Karena sudah terisi yang suka keduanya ada 10, berarti yang di sini kurang 5 ya, karena 15 dikurangi 10. Jadi dalam satu himpunan cendol nih, satu lingkaran ini nih C, itu harus ada 15. Karena di sini sudah terisi 10, berarti di sini kurang 5. Sama seperti tadi, yang suka es kelapa muda ada 12, karena sudah terisi 10, berarti yang di sini kurang 2, seperti itu ya. Nah, yang ditanyakan di soal adalah banyak anak dalam kelompok itu. Berarti karena di sini tidak ada keterangannya yang tidak gemar kedua-duanya, artinya berarti tidak ada. Ya, jumlah anaknya berarti 5 ditambah 10 ditambah 2. Ya, berarti ada 17. Berarti jawabannya yang A. Oke, terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan baik pembahasan soal-soal untuk persiapan PAS Matematika kelas 7. Semoga dapat kalian pahami dan bisa kalian gunakan sebagai persiapan kalian dalam menghadapi PAS nanti ya. Dan semoga nanti hasilnya memuaskan, insya Allah ya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.